Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita. Hari ini kita akan mengawali kajian fikih kita masih pada kitab sholat sunnah, sholat tatawwu, di mana sebelumnya kita sudah membahas sholat sunat tatawwu muqayyad yang terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunat tatawwu rawatib. Sholat sunat tatawwu rawatib itu juga dibagi menjadi dua, ada yang muakkad, kemudian ada yang ghairu muakkad. Nah, sholat tatawwu muqayyad yang kedua itu adalah sholat sunat selain sholat rawatib. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah sholat witir. Pertama, pengertian. Ya, pengertian witir itu berasal dari kata al-wutr dan al-witr. Itu menurut bahasa. Yang artinya itu adalah bilangannya itu ganjil gitu. Seperti 1, 3, 5, kemudian seterusnya. Kemudian disabdakan Nabi Muhammad SAW, Innallah wirru yuhibbu witrah. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan menyukai bilangan yang ganjil. Itu dalil yang pertama untuk sholat witir. Kemudian dalil yang kedua itu dari sabda Nabi Muhammad SAW, manistajmara fala yu'tir. Ya, yang artinya barang siapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya dengan bilangan ganjil. Al-witir atau witir menurut syar'i adalah salat yang dilakukan antara isya sampai terbit fajar. Ya, itu penekanannya. Saya ulangi lagi, salat witir adalah salat yang dilakukan antara isya dengan terbit fajar. Ya, salat malam itu ditutup dengan salat witir. Dinamakan witir itu karena jumlah rakaatnya itu ganjil ya, seperti 1, 3 atau lebih. Yang pasti itu adalah bukan genap. Mengenai salat witir diperselisihkan. Ada ya beberapa ikhtilaf para ulama di sini. Yang diperselisihkan itu adalah ada yang mengatakan witir adalah bagian dari sholat malam atau tahajud, dan ada yang mengatakan bahwa sholat witir itu tidak termasuk sholat tahajud. Itu untuk pengertian. Berikutnya kita masuk ke hukum witir. Untuk hukum witir ini terjadi lagi ikhtilaf para ulama, di mana penulis di sini membagi dua pendapat ulama tentang hukum sholat witir ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa witir itu hukumnya adalah wajib. Wajib ini adalah yang dianut oleh mazhab Abu Hanifah. Ini salah satu pendapat dari Abu Hanifah yang ganjil. Sampai-sampai Ibnu Al-Munzir mengatakan bahwa aku tidak mengetahui seorang pun yang sependapat dengan Abu Hanifah dalam hal ini. Kemudian apa dasar bagi Abu Hanifah mengatakan bahwa salat witir itu adalah wajib? Itu diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah secara marfu' yang matannya, man lam yu'tir falaisa minna. Ya, barang siapa yang tidak mengerjakan witir, maka ia bukan dari golongan kami. Itu dalil yang pertama yang digunakan sebagai hujjah yang mengatakan bahwa witir itu wajib. Dalil yang kedua diriwayatkan dari hadis Abu Ayyub secara marfu' yang artinya witir adalah hak. Witir adalah hak
Barang siapa yang suka berwitir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka berwitir 3 rakaat, maka lakukanlah. Kemudian barang siapa yang suka berwitir 1 rakaat, maka lakukanlah. Hadis ini secara marfu' diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya nomor 1422, kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian ada Imam Ahmad, dan disyahihkan statusnya oleh mauquf oleh para imam. Sebenarnya dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa salat witir itu wajib itu cukup banyak ya. Tapi cukup kita bacakan 2 dalil tadi saja. Berikutnya pendapat yang kedua, salat witir itu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad atau sunat yang dia itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ini menjadi pendapat dari mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ia juga pendapat dari 2 sahabat Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad. Padahal tadi Abu Hanifah berpendapat bahwa salat witir itu hukumnya adalah wajib. Kemudian ada beberapa dalil yang digunakan sebagai hujjah yang kenapa salat witir itu dia ditempatkan sebagai salat sunat muakkad. Yang pertama itu diriwayatkan dari hadis Thalhah bin Ubaidillah tentang seorang laki-laki yang datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, salat 5 waktu dalam sehari. Dia bertanya lagi, apakah ada selain yang diwajibkan atasku? Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada, kecuali engkau menambah salat sunnah. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, demi Allah, aku tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Mendengar hal itu beliau bersabda, beruntunglah jika ia berkata dengan jujur. Kemudian dalil yang kedua adalah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala mengutus Muaz ke Yaman, beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah mula-mula engkau seru kepada mereka ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jika mereka telah mengenal Allah, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian jika mereka telah mengerjakannya. Itu beberapa dalil ya, dari banyak dalil yang dicantumkan di dalam kitab ini tentang hukum dari salat witir. Yang pendapat kedua tadi, yakni bahwa salat witir itu adalah hukumnya adalah sunat muakkad. Kemudian bagian yang ketiga untuk kajian kita hari ini adalah tentang waktu salat witir. Tadi di awal kita telah menyinggung bahwa waktu salat witir itu adalah antara isya dengan salat subuh. Kemudian di sini lebih rinci lagi para ulama bersepakat bahwa waktu salat witir itu dilaksanakan antara isya dengan salat subuh ya, dengan terbitnya fajar. Namun ada perbedaan atau perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah witir itu boleh dilakukan setelah terbit fajar. Kemudian ini terpecah dia tentang waktu ini, dia terbagi menjadi 5 pendapat dari para ulama. Kemudian yang masyhur itu ada 2. Yang pertama, pendapat pertama, tidak boleh mengerjakannya setelah salat fajar. Ini adalah mazhab dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Kemudian ada 2 orang sahabat Abu Hanifah, Sufyan As-Tsauri, Ishaq Atta dan An-Nakhil, Sa'id dan Jubair. Ya, itu adalah para ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh mengerjakan witir itu setelah salat fajar. Pendapat yang kedua, di sini boleh dilakukan setelah terbit fajar, selagi belum mengerjakan salat subuh. Ini adalah mazhab dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, kemudian Abu Thawr. Kemudian yang paling rajih, pendapat terakhir yang paling rajih, yang tampak jelas dikatakan di sini bahwa yang tampak jelas bahwa pendapat pertama lah yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang sebelumnya disebutkan. Adapun tentang asar dari sahabat, zahirnya seperti dikatakan Ibnu Rusdi, dalil tersebut tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang di atas.
Nah, kemudian yang terakhir untuk kajian kita hari ini, yakni waktu sholat witir yang dianjurkan. Apa waktu sholat witir itu yang dianjurkan? Di sini dikatakan bahwa telah disebutkan bahwa waktu sholat witir itu adalah antara isya hingga terbit fajar, dan utama adalah melakukannya pada sepertiga malam terakhir. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Fikih sholat sunat selain sholat rawatib ya. Tadi kita sudah membahas tentang sholat witir, mulai dari pengertiannya, kemudian sampai yang terakhir tadi adalah waktu pelaksanaan sholat witir yang paling utama. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kajian ini masih tentang sholat witir. Kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.